Halo adik-adik semua. Semua sehat-sehat? Semua ada sukacita? Kita kembali memuji Tuhan ya. Hari ini kita akan kembali langsung aja adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita dapat menikmati hari yang baru di awal bulan Oktober. Ya, Tuhan sudah memberikan hari yang baru buat kita semua ya. Kita akan mempersiapkan hati kita, kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Langsung aja adik-adik berdoa ya. Ikutin Lause. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur kepadamu karena Tuhan yang sungguh mengasihi kami, mencintai kami. Kami ada hari ini karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan buat kami semua. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan pimpin kami, kiranya kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan bukakan hati kami, rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik buat kami. Kiranya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Lagu Yesus Cinta Semua Anak. Kita nyanyikan bersama-sama. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, Yesus sayang kita semua. Sayang Lause, sayang adik-adik yang di rumah ya. Nah, adik-adik di mana saja, Tuhan tetap setia menjaga dan melindungi kita. Bagaimana dengan adik-adik? Tetap setia ya. Aku memperkenankan hati Tuhan. Setiap minggu ini untuk bulan Oktober akan kita nyanyikan bersama-sama. Kita akan sama-sama belajar dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong kugiat Tuhan, gunakan tiap waktu.
Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong bimbinglah Tuhan, menangkan tiap aku, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan umat setia selalu. Adik-adik juga bisa belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan sehingga ada merasakan kasih dan sukacita daripada Tuhan, ya adik-adik ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baik adik-adik sekalian, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa ya. Kita semua duduk dengan baik, kita ambil sikap doa, kita semua berdoa ya. Ikuti Lause Bobby berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik sekalian, sekarang langsung Bobby pengen tanya nih sama adik-adik sekalian. Di sini siapa sih yang pernah dengar peribahasa kecil-kecil cabai rawit? Siapa yang pernah dengar perkataan ini, pernah dengar kalimat ini? Nah adik-adik tahu gak sih apa artinya peribahasa kecil-kecil cabai rawit? Ada yang tahu apa artinya? Nah adik-adik, kecil-kecil cabai rawit ini seperti cabai rawit. Adik-adik tahu kan ya cabai rawit? Cabai yang kecil tapi pedas sekali ya. Seringkali rasanya malah lebih pedas daripada cabai-cabai yang lebih besar. Cabai rawit meskipun kecil rasanya sangat pedas. Nah adik-adik, peribahasa atau perumpamaan kecil-kecil cabai rawit ini biasanya maksudnya atau artinya adalah ditujukan kepada sesuatu atau seseorang yang kelihatannya kecil, kelihatannya lemah, padahal ternyata pemberani, ternyata hebat atau berbahaya. Nah adik-adik mengerti ya. Jadi kalau ada orang ya atau ada teman kita disebut si ini kecil-kecil cabai rawit, itu artinya bukan mengejek ya, tapi artinya mau memuji. Sekalipun penampilannya kecil ya, badannya mungil atau mungkin kelihatannya lemah, padahal ternyata punya kekuatan yang besar, punya keberanian yang besar atau punya talenta yang besar. Nah adik-adik, itu kecil-kecil cabai rawit. Nah adik-adik, kita ya manusia, kita sendiri ataupun orang lain memang seringkali punya kebiasaan ketika melihat seseorang yang mungkin secara penampilan lebih kecil ya, atau mungkin secara penampilannya kelihatan lemah. Kita sebagai manusia seringkali gampang sekali untuk meremehkan
ya, menganggap enteng atau bahkan bisa saja mengejek, ya. Nah, adik-adik, sekarang Lao Sebui pengen mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan, apakah betul kalau kita itu bisa meremehkan orang lain, menganggap orang lain lemah, menganggap orang lain itu kalah, tidak punya kekuatan. Padahal adik-adik, bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan setiap kita dengan rencana yang luar biasa? Bagaimanapun diri kita, bagaimanapun penampilan kita, mau kita kecil, mau kita besar, mau kita kurus ataupun kita gemuk, ya, bagaimanapun penampilan kita, Tuhan punya rencana yang besar dan tidak seharusnya kita meremehkan orang lain. Nah, adik-adik, seperti seseorang di cerita firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Oleh karena itu adik-adik, sekarang langsung Bobby mau ajak kita langsung saja, ya, kita perhatikan kisah firman Tuhan kita hari ini, ya. Perhatikan dengan baik-baik dan kita akan sama-sama bahas setelah kita membaca firman Tuhan hari ini. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba, dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, adik-adik sudah dengar ya cerita firman Tuhan kita tadi. Adik-adik, hari ini kita masuk ke cerita tentang kisah anak-anaknya Bapak Yakub. Nah, adik-adik, kita lihat di cerita tadi, anak-anak Bapak Yakub itu ternyata ada banyak. Bapak Yakub itu punya 12 anak laki-laki. Dan adik-adik, anak laki-laki yang menjadi tokoh utama kita hari ini bernama Yusuf. Yusuf ini adalah anak laki-laki ke-11.
Jadi adik-adik coba bayangkan ya, kita pikirkan kalau kita jadi Yusuf punya 10 koko, punya 10 abang dan 1 adik laki-laki. Waduh adik-adik ya, jarak umurnya saling berjauhan. Ada koko, ada abang yang sudah besar gitu, sementara kitanya yang nomor 10 masih kecil, masih ada dedek yang lebih kecil. Nah adik-adik, singkatnya di cerita tadi kita melihat apa yang terjadi kepada Yusuf. Yusuf saat tidur 1 kali dia mendapatkan mimpi. Nah adik-adik, dari mimpinya kita tahu Tuhan secara spesial, gak ke semua orang ya, kepada Yusuf Tuhan memberitahukan rencananya. Tuhan memberitahu kepada Yusuf lewat mimpinya kalau 1 hari nanti, sekalipun Yusuf ini anak yang ke-10, anak laki-laki ke-10 ya, meskipun Yusuf badannya masih kecil ya, masih ada koko-kokoknya yang lebih besar, tapi Tuhan punya rencana yang besar dalam Yusuf yang masih kecil ini. Tuhan punya rencana kalau 1 hari nanti Yusuf akan menjadi orang yang besar dan dihormati. Ya, lewat mimpinya kita tahu ya tadi, artinya mimpinya itu mau mengatakan Yusuf 1 kali akan menjadi orang yang besar, dihormati, bahkan akan dihormati oleh orang tua dan kakak-kakaknya. Nah adik-adik sekalian, singkatnya tadi kita tahu ya, setelah Yusuf bermimpi itu dia menceritakan mimpi itu. Dia panggil orang tuanya, papa mamanya, kemudian panggil saudara-saudaranya dan menceritakan apa isi mimpinya. Dan adik-adik, apa yang terjadi ketika Yusuf menceritakan segala isi mimpi-mimpinya? Wah adik-adik, orang tuanya bingung. Sementara kakak-kakaknya ini marah. Mereka merasa iri dan juga kesal. Kenapa? Karena adik-adik, selama ini Yusuf 1 sudah jadi anak kesayangan papanya. Yang kedua, ya karena Yusuf kan masih kecil, mereka adik yang nomor 10 ini gitu. Masa aku koko nomor 1, 2, 3 menghormati anak nomor 10? Ini kan nomor 10 badannya masih kecil, masih lebih kuat aku ya. Abang-abangnya berpikir seperti itu ya, karena sudah mikir ini si Yusuf tuh anaknya manja, masih kecil, belum tahu apa-apa. Masa nanti satu saat aku hormat sama anak manja ini, sama anak yang badannya kecil ini, sama anak yang tidak sekuat aku? Wah adik-adik, kakaknya, abang-abangnya ini dipenuhi dengan perasaan tidak suka. Hatinya penuh dengan rasa iri dan tidak percaya. Kakak-kakaknya tidak percaya kalau Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya Yusuf. Nah adik-adik, dari cerita hari ini Lause ingin mengajak kita untuk bersama-sama belajar adik-adik, kalau Tuhan kita ini adalah Tuhan perencana atas hidup setiap kita. Dan Tuhan itu selalu punya rencana dalam hidup setiap kita. Tidak peduli bagaimanapun keadaan diri kita, mau kita terlahir di keluarga yang miskin atau keluarga yang kaya, atau kita adalah anak yang tubuhnya mungil, atau kita adalah anak yang tubuhnya besar, kita anak yang kuat atau kita anak yang lemah. Adik-adik, bagaimanapun kita, Tuhan sesungguhnya punya rencana yang hebat di dalam hidup kita masing-masing. Meskipun adik-adik ya, pada akhirnya memang tidak semua dari kita punya masa depan yang sama. Artinya begini adik-adik, kalau dari cerita Yusuf tadi, Yusuf dapat mimpi kalau satu saat dia akan dihormati oleh orang-orang. Karena apa? Karena Tuhan sudah punya rencana. Tuhan mau menetapkan Yusuf ketika sudah besar nanti akan menjadi pemimpin bangsa yang hebat. Nah adik-adik, itu rencana Tuhan atas hidup Yusuf. Tuhan punya rencana yang hebat atas hidup Yusuf. Tapi terus bagaimana dengan rencana Tuhan terhadap kakak-kakaknya Yusuf, terhadap adiknya Yusuf, dan saudara-saudaranya yang lain?
Apa Tuhan tidak punya rencana yang besar dalam hidup mereka? Nah, adik-adik, rencana yang besar yang Tuhan tempatkan bukan cuma Tuhan berikan kepada 1, 2, 3 orang, tetapi kepada kita semua. Tapi memang tidak semua punya tugas yang sama. Ya, Yusuf saat sudah besar akan menjadi pemimpin bangsa. Itu rencana yang besar. Tapi untuk saudara-saudaranya Yusuf, memang mereka tidak akan menjadi seorang raja. Saudara-saudaranya yang lain tidak akan ada yang jadi seperti Yusuf, memimpin bangsa yang besar di masa depan nanti. Tapi adik-adik, bukan berarti rencana Tuhan dalam hidup mereka biasa-biasa saja. Bukan berarti Tuhan memberikan rencana yang jelek di dalam hidup orang-orang yang lain. Tidak. Tuhan punya rencana yang hebat dan sempurna di dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan tidak selalu memberitahu rencananya kepada semua orang. Seperti tadi di Yusuf, cuma Yusuf yang Tuhan kasih tahu soal rencananya, soal rancangannya di masa depan. Saudara-saudaranya yang lain nggak dikasih tahu. Tapi bukan berarti tidak ada rencana Tuhan. Tuhan punya rencana. Dan yang perlu kita lakukan adalah terus mengikuti jalan-jalannya Tuhan, mengikuti rencananya Tuhan, sekalipun Tuhan tidak memberitahu kita seperti Tuhan memberitahu Yusuf. Nah, adik-adik, saat ini Lause Bobi pengen mengajak kita melihat hidup kita masing-masing. Ya, bagaimanapun nanti masa depan kita, ya, cita-cita kita. Adik-adik, ketahuilah dan percayalah kalau Tuhan itu punya rencana yang besar dalam hidup kita. Kalau saat ini kita melihat kita nih, aduh badanku kecil, aduh kok aku tidak sehebat teman-temanku, kok teman-temanku ada yang pandai nyanyi, kok aku enggak, atau misalkan aku lihat temanku pandai mewarnai, kok aku enggak. Nah, adik-adik, sekalipun kita punya talenta yang berbeda, ya, kadang kita tidak selalu sama dengan orang lain. Tapi adik-adik percayalah, dalam hidup kita semua sekalipun berbeda-beda, Tuhan juga punya rencana yang hebat, yang berbeda-beda dalam hidup kita. Maka dari itu adik-adik, yang perlu kita lakukan adalah kita terus setia mengikuti tuntunan Tuhan. Dan kita terus berdoa sama Tuhan, menyerahkan masa depan kita. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, kita selalu minta tuntunan, petunjuk Tuhan. Tuhan pengen aku menjadi apa? Tuhan, aku punya cita-cita A. Tuhan, tolong kasih tahu aku. Tuhan ingin ini atau tidak? Nah, adik-adik, setiap hari kita terus berdoa, bertanya kepada Tuhan. Kita memohon tuntunan Tuhan karena kita percaya dan tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang rencana hidup kita semua. Dialah perencana yang hebat. Dia sudah menetapkan rencana yang hebat di dalam hidup setiap kita. Mari adik-adik, sekarang Lause Bobi pengen ajak kita sama-sama untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa terus yakin dan percaya dan setia mengikut Tuhan, mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan langsung lanjutkan lagi ya bersama dengan Lause Mary. Kita ada satu pujian penutup sebelum nanti kita akan bersama-sama memulai mengerjakan aktivitas kita dari paket aktivitas anak kita yang baru. Adik-adik, Lause percaya kalau Tuhan punya rencana yang indah buat Lause. Lause sungguh berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada Lause. Bagaimana dengan adik-adik?
Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut, Lause Bobby pengen mengingatkan kalau ada adik-adik yang belum mengambil paket aktivitas anak. Nah adik-adik bisa ingatkan orang tuanya. Ya adik-adik bisa minta orang tua untuk langsung menghubungi Lause Bobby atau Lause Mary ya untuk mengatur pengambilan paket aktivitas anak milik adik-adik masing-masing ya. Nah kalau gitu adik-adik, sekarang kita mau langsung lanjut nih. Kita mau sama-sama lihat nih apa saja sih isi paket aktivitas anak kita yang paling baru ini. Ya adik-adik, shalom. Sudah dapat paket aktivitas anak bulan Oktober dan November? Kalau sudah, apa sudah lihat isinya? Nah kalau gitu adik-adik, sekarang yuk kita sama-sama unboxing. Kita mau lihat nih ada apa saja sih di paket aktivitas anak kita kali ini. Nah adik-adik, kalau adik-adik buka sama-sama paket kita, adik-adik pertama-tama akan lihat ada 2 buah buku saat teduh. Ini nanti Lause akan jelaskan di akhir ya. Lalu sekarang adik-adik, Lause ingin ajak kita untuk langsung lihat ada pesan penting. Pertama adik-adik, kita diingatkan untuk ikut sekolah minggu GKY Medan setiap minggunya. Kita belum bisa ke gereja, tapi setiap minggu ada sekolah minggu online. Adik-adik bisa ikut di YouTube GKY Medan, jadi jangan sampai terlewat. Lalu adik-adik, bulan ini, selama 2 bulan ini ada 9 paket aktivitas untuk 2 bulan ini. Yang mana aja adik-adik bisa lihat nih, di dalam amplop dan di dalam plastik masing-masing ada nomornya. Adik-adik kita buka sesuai dengan nomor urutnya ya, jangan langsung dibuka semua. Dan petunjuk cara mengerjakan aktivitasnya akan dijelaskan setiap minggunya setelah sekolah minggu kita selesai. Lalu adik-adik juga akan mendapat 1 buah lem kertas dan juga lem buku. Ini bisa dipakai untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Adik-adik simpan baik-baik ya, jangan sampai hilang. Lalu adik-adik jangan lupa, yang kedua adalah bagikan fotomu. Adik-adik setiap minggu setelah selesai mengerjakan paket aktivitas ini, adik-adik bisa minta orang tua untuk memfoto adik-adik bersama dengan hasil karya, lalu mengirimkannya ke WhatsApp Lause Sekolah Minggu, atau minta orang tua untuk posting di Instagram dan tag Instagram @smgky Medan supaya bisa dimasukkan di video sekolah minggu selanjutnya. Lalu adik-adik yang ketiga ada lembar mewarnai. Di mana lembar mewarnainya? Nah adik-adik, lembar mewarnainya ada di bawah sini. Nah lembar mewarnai ini tidak wajib dikerjakan, tapi Lause berikan untuk adik-adik bisa mengisi waktu luang. Jadi adik-adik bisa berkreativitas sekaligus belajar firman Tuhan. Adik-adik bisa lihat ada gambar-gambar dan juga ada info-info atau ayat-ayat firman Tuhan yang bisa adik-adik baca di bagian-bagian lembar mewarnai ini. Lalu adik-adik di paling bawah, adik-adik bisa lihat, sekalipun kita di rumah, adik-adik kita tetap bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Bagaimana caranya? Adik-adik bisa minta orang tua untuk transfer, ada nomor rekeningnya, atau memakai QR code persembahan di sini. Atau adik-adik juga bisa mengumpulkan persembahannya terlebih dahulu. Adik-adik bisa menyiapkan kotak atau celengan, mengumpulkan persembahan itu setiap minggu, dan nanti ketika kita sudah bisa beribadah di gereja lagi, adik-adik bisa bawa persembahan itu ke gereja. Baru adik-adik, ini dia yang baru di paket aktivitas anak kita, ada buku saat teduh. Nah adik-adik,
buku saat teduh ini Lause berikan untuk menolong kita untuk belajar firman Tuhan setiap hari. Dan adik-adik, buku saat teduhnya ada 2 jenis. Ada yang usia dini untuk adik-adik yang usia 2-5 tahun atau usia batita sampai TK. Ada juga yang usia anak untuk adik-adik yang sudah SD. Nah adik-adik, buku ini bisa adik-adik pakai untuk bersaat teduh. Emang saat teduh itu apa? Nah adik-adik, saat teduh itu adalah waktu tenang kita. Adik-adik bisa pilih waktunya nih, mau pagi hari setelah bangun tidur atau malam hari sebelum tidur. Dan waktu itu kita pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah dengan buku ini adik-adik bukan cuma sekedar baca ayat-ayat dari Alkitab, tapi juga di buku saat teduh ini ada penjelasan, renungan, ada aktivitas, atau juga ada ayat hafalan yang bisa adik-adik lihat. Nah adik-adik, buku saat teduh ini sekalipun aktivitasnya menarik, ceritanya seru, jangan langsung dihabiskan semuanya satu hari ya. Adik-adik baca sesuai dengan harinya. 1 hari 1 halaman, 1 hari kerjakan 1 bagian. Untuk adik-adik yang masih kecil yang belum pandai membaca, adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, membaca ayatnya dan juga mengerjakan aktivitasnya. Sedangkan untuk adik-adik yang sudah SD yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa membaca buku saat teduh ini sendiri atau mau ajak orang tua juga tetap boleh sih ya. Adik-adik bisa baca, membaca renungannya, membaca teks Alkitabnya. Di atas nih ada ayo baca Alkitab, ada perikopnya. Nah adik-adik bisa buka, adik-adik baca dulu bagian teksnya, baru adik-adik baca nih penjelasan dan ceritanya di sini. Ya, baru terakhir di bawah ada ayat hafalan atau terkadang juga ada aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan. Nah adik-adik, semoga adik-adik bisa dengan senang merenungkan firman Tuhan dengan bantuan buku saat teduh ini. Jadi yuk adik-adik, dengan adanya buku saat teduh ini Lause berharap kita bisa makin senang baca firman Tuhan setiap hari ya, dan firman Tuhan bisa semakin kita mengerti setiap hari. Nah adik-adik, jadi itulah isi paket aktivitas anak kita kali ini ya. Jadi jangan sampai terlewat, ingat untuk ikut sekolah minggu setiap minggunya dan buku saat teduhnya dibaca setiap hari. Sampai di sini unboxing kita. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, sudah siap untuk mengerjakan paket aktivitas anak kita yang pertama? Oke, yuk kita sama-sama langsung buka paket kita. Nah adik-adik, untuk buku saat teduhnya adik-adik bisa simpan di meja belajar atau di samping tempat tidur di mana adik-adik biasa merenungkan saat teduh. Tidak perlu disimpan terus di dalam kotak ya, simpan di tempat yang bisa adik-adik baca setiap hari. Nah adik-adik, sekarang kita langsung ambil amplop nomor pertama yang tulisannya warna merah, dibuka hari ini, hari Minggu tanggal 3 Oktober. Nah adik-adik, selain amplop ini, Lause juga ingin kita menyiapkan alat warna. Apapun yang adik punya, mau krayon, pensil warna, ataupun spidol, adik-adik bisa pakai untuk mengerjakan aktivitas kita hari ini. Memang ada apa ya di dalam amplop kita hari ini? Kita langsung buka. Nah adik-adik, dari dalam paket kita ada 1 buah biskuit, adik-adik bisa nikmati. Lalu juga ada selembar kertas untuk mengingatkan kita tentang tema firman Tuhan hari ini, Tuhan berencana. Isi kertasnya apa? Nah adik-adik, ada tulisannya, namaku titik. Aku bercita-cita menjadi titik. Lalu ada gambar orang kosong nih, lalu aku percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupku. Nah adik-adik, kita percaya ya, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak tahu sebenarnya nanti ya pada saat besar kita akan jadi apa. Tapi adik-adik, saat ini setiap kita pasti punya mimpi, punya cita-cita. Nah oleh karena itu adik-adik, Lause ingin ajak kita sama-sama menuliskan dan menggambarkan cita-cita kita itu dan mendoakannya di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik silakan tulis nih, namaku siapa, tulis nama adik-adik, lalu tulis cita-cita adik-adik apa. Dan di gambar ini silakan adik-adik lukiskan, kira-kira ini, bayangkan ini adalah adik-adik ketika sudah besar nanti. Jadi adik-adik silakan gunakan alat warna, adik-adik gambar. Misalkan adik-adik bercita-cita ingin menjadi koki, maka adik-adik silakan gambar isi muka
kasih gambar wajahnya adik-adik, lalu kasih bajunya koki seperti apa, atau bercita-cita jadi pemadam kebakaran. Nah silakan adik-adik ya, adik-adik gambar, adik-adik warnai sesuai dengan seragam atau pakaiannya cita-cita adik-adik. Nah adik-adik, lalu adik-adik setelah selesai adik-adik bisa doakan di hadapan Tuhan. Ya, setiap kita punya cita-cita, tapi kita percaya Tuhan yang punya rencana. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan menolong kita untuk menggapai cita-cita kita. Oke, bisa ya adik-adik? Oke adik-adik, selamat mengerjakan, dan jangan lupa ya adik-adik bisa bagikan foto adik-adik setelah mengerjakan aktivitas kita hari ini. Adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, mari kita kembali langsung mengajak adik-adik untuk berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur untuk semua rancangan-rancangan-Mu bagi kami. Kami mau percaya kami ini semua adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Kami yakin, kami percaya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, hati kami kiranya dapat terus bersyukur dan ingat kepada Tuhan atas semua rancangan kebaikan Tuhan buat kami. Segala puji syukur kami naikkan dan kami mengucap syukur untuk hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau terus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang sudah rajin mengikuti sekolah minggu online GKI Medan, Lause sungguh berterima kasih. Lause juga senang adik-adik sudah menemani Lause semuanya dalam mengikuti sekolah minggu online ya. Nah adik-adik, setiap hari kita juga selalu ingat untuk berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan kita kekuatan, pertolongan, dan hikmat kepada kita semua ya. Ya Tuhan, Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Tuhan tolong kami ya, tolong Lause juga dapat memberikan puji-pujian, dapat memberikan doa buat adik-adik semua, supaya adik-adik juga diberikan kesehatan yang baik dan Tuhan menyertai. Dadah.